Secara umum, wilayah negara terbagi berdasarkan karakter geografisnya, yakni daratan, perairan, atau laut teritorial, dan udara. Selain itu, ada juga kategori ekstrateritorial yang ditentukan berdasarkan kewenangan politik. Wilayah daratan. 1. Perbatasan alam, yaitu sungai, danau, pegunungan, dan lembah. 2. Perbatasan buatan, yaitu pagar, tembok, dan pagar kawat berduri. 3. Perbatasan perjanjian, yaitu konvensi dan traktat. B. Wilayah lautan. Batas wilayah laut ditetapkan sebagai berikut. 1. Laut teritorial adalah batas laut yang ditentukan sepanjang 12 mil dari garis yang ditarik dari garis dasar ketika air surut ke arah laut bebas. 2. Zona bersebelahan adalah batas laut yang ditentukan sepanjang 12 mil dari laut teritorial atau selebar 12 mil laut. 3. Zona ekonomi eksklusif adalah batas suatu negara sepanjang 200 mil diukur dari garis dasar ketika air surut. 4. Landasan benua adalah wilayah daratan yang berada di bawah laut di luar zona ekonomi eksklusif. 5. Landas kontinen adalah daratan yang berada di permukaan air di luar laut teritorial kedalaman 200 meter atau lebih. 6. Laut pedalaman merupakan lautan dan selat yang berada di sisi dalam garis dasar yang menghubungkan suatu pulau termasuk ke dalam wilayah negara. Dalam wilayah laut terdapat konsepsi wilayah kelautan berbeda, yaitu res nullius dan res communis. 1. Res nullius adalah laut tidak ada yang memiliki sehingga siapa saja boleh memilikinya. 2. Res communis adalah laut milik bersama dalam masyarakat sehingga laut tidak boleh dimiliki oleh negara tertentu. Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah darat dan laut. Kekuasaan wilayah udara jatuh dalam Perjanjian Paris 1919 dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Negara yang merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dalam bentuk wilayah. 2. Suatu wilayah negara mempunyai kedaulatan penuh atas ruang udara di atas wilayah darat dan laut teritorial sampai dengan ketinggian tidak terbatas. Beberapa pendapat tentang kedaulatan wilayah udara sebagai berikut. Menurut Chopin dalam Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara atas wilayah udaranya tergantung sejauh mana negara tersebut dapat mengawasinya. Status kedaulatan udara suatu negara ditentukan berdasarkan sejauh mana kemampuan pesawat terbang yang dibuat manusia dapat terbang. Konvensi Chicago 1944 mengatakan bahwa kedaulatan wilayah negara adalah suatu wilayah negara. Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa kedaulatan wilayah negara adalah hukum logika. Batasnya menurut logika adalah ketinggian di mana ada atmosfer memungkinkan pesawat terbang dapat aerodinamika. Berdasarkan geostationary orbit dinyatakan bahwa atas wilayah udara suatu negara sejauh 36.000 km ke arah atas atau atmosfer. D. Wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial adalah semua tempat yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara. Wilayah ekstrateritorial dapat berubah berikut. 1. Kapal berlayar dan berbendera suatu negara untuk kepentingan hukum atau kekuasaan suatu negara. 2. Tempat kedaulatan atau perwakilan di luar negara adalah tempat perwakilan suatu negara di negara lain yang memiliki bendera di tempat perwakilan itu. Wilayah NKRI. Wilayah NKRI adalah salah satu unsur negara yang merupakan suatu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tahan di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah negara Indonesia diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan UU Nomor 43 tahun 2008. Pengaturan tentang wilayah negara dilakukan berdasarkan asas berikut. A. Kedaulatan, B. Kebangsaan, C. Kenusantaraan, D. Keadilan, E. Keamanan, F. Ketertiban, G. Kerjasama, H. Kemanfaatan, I. Penganyuman. Wilayah laut Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu
zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. A. Zona laut teritorial. Zona laut teritorial adalah jalur laut yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar laut ke laut lepas. Garis dasar adalah garis hayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung ke ujung pulau. B. Zona landas kontinen. Landasan kontinen atau paparan benua adalah dasar laut yang merupakan lanjutan dari sebuah benua. Indonesia terletak di antara dua landas kontinen, yaitu benua Asia dan Australia. C. Zona ekonomi ZEE. ZEE adalah jalur laut selebar 200 mil. Laut ke arah laut terbuka diukur dari garis besar.